Monera. Monera adalah kingdom makhluk hidup bersel satu atau organisme prokariot dan sebahagian besar bersifat heterotrof atau tidak dapat membuat makanannya sendiri. Walaupun tidak memiliki membran inti, organisme ini memiliki bahan inti. Bahan inti tersebut berupa asam inti atau DNA, deoksiribonukleik acid atau asam deoksiribonukleat. Cara perkembangbiakan kingdom ini adalah dengan pembelahan. Namun ada beberapa jenis yang melakukan konjugasi. Konjugasi adalah cara perkembangbiakan generatif untuk makhluk hidup yang belum dapat dibedakan jenis kelaminnya. Organisme yang tergolong dalam kingdom Monera adalah bakteri dan alga biru atau cyanobacteria. Contoh kelompok bakteri adalah Rhizobium, Clostridium, dan Azotobacter. Bakteri dalam lingkungan yang baik dapat berkembang biak dengan sangat cepat dengan membelah dirinya. Di lingkungan yang panas, kering, atau kekurangan makanan, bakteri dapat membentuk dinding yang tebal sebagai pelindung dirinya, disebut kista atau endospora. Setelah lingkungannya baik, maka bakteri tersebut keluar dari dalam kista. Ada bakteri yang menguntungkan, ada pula yang merugikan bagi kehidupan manusia. Bakteri yang menguntungkan seperti Acetobacter berperan pada pembuatan asam cuka, Acetobacter silinum pada pembuatan nata de coco, Lactobacillus casei pada pembuatan keju dan yogurt, pembuatan zat kimia seperti aseton dan butanol oleh Clostridium acetobutylicum, Escherichia coli berperan menguraikan sisa-sisa makhluk hidup. Methanobacterium berperan dalam proses pembusukan sampah dan kotoran hewan. Clostridium pasterianum dan Azotobacter crococum. Kedua bakteri ini merupakan bakteri pengikat nitrogen yang hidup bebas dalam tanah sehingga menyuburkan tanah. Ada juga bakteri Rhizobium leguminosarum merupakan bakteri yang hidup bersimbiosis dengan tanaman akar kacang-kacangan atau polong-polongan yang hidup dalam akar membentuk bintil-bintil akar. Tumbuhan yang bersimbiosis dengan Rhizobium banyak digunakan sebagai pupuk hijau. Sedangkan bakteri yang merugikan seperti Heliobacter pylori sangat tahan terhadap asam. Bakteri ini banyak ditemukan hidup di dalam lambung orang dewasa dan kini diketahui sebagai salah satu penyebab tukak lambung. Staphylococcus aureus menyebabkan keracunan makanan. Salmonella typhosa menyebabkan penyakit tipus. Mycobacterium tuberculosis menyebabkan penyakit TBC. Haemophilus influenza menyebabkan penyakit influenza. Mycobacterium leprae menyebabkan penyakit lepra. Clostridium tetani menyebabkan penyakit tetanus. Shigella dysentrae menyebabkan penyakit disentri. Erwinia amylophora menyebabkan busuk pada buah-buahan. Xanthomonas campestris menyerang tanaman kubis. Cytophaga columnaris menyebabkan penyakit pada ikan. Bacillus anthracis menyebabkan penyakit antraks pada sapi. 2. Alga biru atau cyanobacteria. A. Ciri-ciri alga biru. Poin pertama, bersel tunggal atau uniseluler. Ada pula yang berkoloni. Poin kedua, sel alga biru tergolong sel prokariot yang berklorofil. Oleh karena itu, alga biru mampu berfotosintesis dan disebut sebagai organisme autotrof. Poin ketiga, memiliki klorofil, kateroid, serta pigmen phycobilin yang terdiri dari phycocyanin dan phycoerythrin. Poin keempat, inti sel tidak memiliki membran atau prokariotik. Poin kelima, dinding sel mengandung peptida, hemiselulosa, dan selulosa. B. Perkembangan alga biru. Alga biru berkembang biak dengan membelah diri dan fragmentasi. Fragmentasi adalah cara memutuskan bagian tubuh, kemudian membentuk individu baru. Alga yang bersel satu membelah diri dari satu sel menjadi dua, kemudian menjadi 4, 8, dan seterusnya. Contoh alga biru antara lain Anabaena, Rivularia, Gloeocapsa, Nostoc, dan Oscillatoria.